Bab 1761, Penindasan. Merasakan semangat juang Aiden. Pohon cahaya bulan kuno di lautan kesadarannya juga meletus dengan aura yang kuat, melonjak dengan mana yang tak ada habisnya untuk membantunya melawan pikiran ilahi surgawi Xiao Split yang menyerbu lautan kesadaran. Pada saat yang sama, binatang penelan langit, yang terjatuh ke tanah dan terluka parah oleh tamparan Xiao Huitian, berdiri lagi dan bergegas mendekat sambil mengaum. Ia dan Aiden sama-sama makmur dan destruktif. Setelah keduanya menandatangani kontrak jiwa, begitu tubuh dan jiwa Aiden dihancurkan, ia juga akan mati. Tubuh binatang besar itu mereproduksi kekuatan binatang buas itu, dan pada saat yang paling kritis, itu benar-benar memblokir pukulan mematikan dari kepala keluarga Xiao. Namun, pukulan ini membuat binatang penelan langit yang sudah terluka parah menjadi lebih serius. Ada bekas luka yang tersisa di tubuh binatang yang gelap dan kejam itu, dan darah binatang hitam itu tumpah. Binatang yang menelan langit itu bernapas dengan berat, matanya yang seukuran lonceng tembaga menatap tajam ke arah kepala keluarga Xiao. Saat ini, dia bukan lagi tandingan tuan dari keluarga Xiao, yang begitu kuat seperti dewa. Ayah, biarkan aku menyelamatkanmu. Pada saat ini, iblis kecil itu juga menunjukkan tubuh Susakunya, dan menyerbu dengan api merah Phoenix yang sebenarnya. Setan kecil itu masih dalam tahap pertumbuhan, dan meskipun kekuatannya tidak sekuat binatang penelan langit, yang sebanding dengan puncak transformasi dewa, ia adalah keturunan Phoenix dan memiliki api sejati Phoenix yang paling kuat. Di dunia, binatang gerhana Yin juga merasakan bahaya Aiden, dan bergegas keluar melalui pertahanan Dong Huang Bell seperti hantu. Buk-buk-buk, anjing kuning besar itu memamerkan giginya, mengangkat ekornya yang telanjang dan menggonggong dengan liar. Semuanya, Su Senior telah memberi saya dan putra saya hadiah untuk membangun kembali. Sekarang kami dalam masalah, kami, ayah dan putra kami, sama sekali tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Wajah Raja Dong Huang merosot dan dia berteriak keras. Lalu dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Ini adalah orang yang menakutkan dan sangat kuat di alam manusia. Jika dia tidak berada di wilayah bintang Zongtian di mana peraturan ditekan, mungkin dia akan menjadi abadi. Naga Kekaisaran Qi berubah menjadi 99, 79, 79 naga asli, dan semuanya meledak ke arah kepala keluarga Xiao. Keluarga Xiao terkejut. Dia tidak percaya diri untuk menang melawan Raja Dong Huang. Dia hanya ingin membunuh Aiden saat ini, tapi dia dihadang oleh orang lain satu demi satu. Setelah melihat ini, tetua keluarga Xiao lainnya bergegas mendekat, tetapi dalam sekejap mereka semua disingkirkan oleh Raja Dong Huang. Melihat pemandangan ini, Xiao Huitian, yang dengan panik melahap bidang bintang di langit, tiba-tiba mengarahkan jarinya ke udara menuju Raja Dong Huang di bawah. Kecemerlangan indah itu mengandung jejak hukum abadi, yang melampaui imajinasi alam manusia. Kekuatan sihir yang tak tertandingi melonjak seperti banjir dari tanggul yang meledak. Naga sejati yang pemberani dan mendominasi langsung ditembus dengan satu jari, dan semuanya hancur. Termasuk Raja Dong Huang sendiri yang tertembak dan terbang keluar. Setan kecil, binatang gerhana Yin, dan binatang penelan langit semuanya menderita pukulan dahsyat. Bahkan jika semua orang berkumpul dengan binatang buas, mereka tidak bisa menghentikan tindakan santai Xiao Huantian. Ayah! Little Demon Hoof berteriak, dan darah asli burung Phoenix menetes dari sayap merah menyala. Jelas sekali, tendangan jari Xiao Huitian barusan juga melukai iblis kecil itu dengan serius. Mengaum. Binatang penelan langit meraung lemah. Sebagai binatang terkuat di dunia, ia memiliki martabat seorang raja. Tapi sekarang dia benar-benar terpukul, lemah dan menatap Aiden dengan enggan. Jika aku tidak bisa lepas dari bencana ini, aku pasti akan membatalkan kontrak jiwa dan memberimu kebebasan. Aiden memandangi binatang penelan langit yang menyedihkan itu, dan dia tahu bahwa binatang penelan langit memang telah mencoba yang terbaik. Kesayangan langit dan bumi, seperti binatang penelan langit, hampir akan memiliki hidup yang kekal jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Langit tidak bisa menghancurkannya, dan bumi tidak bisa menguburnya. Bahkan saudara baiknya Shen Wuxianzun di kehidupan sebelumnya hanya mengambil tindakan untuk menekannya tetapi tidak membunuhnya. Aiden percaya bahwa Dewa Abadi Shen Wu pasti punya alasannya sendiri untuk melakukan ini. Oleh karena itu, dia tiba-tiba meraung, memusatkan semua kekuatan sihir di tubuhnya, cahaya jiwa menyala, dan jiwa bergegas keluar. Terlihat dengan mata telanjang, jiwanya bersinar dan ada bayangan. Bayangan itu adalah hasil penandatanganan kontrak jiwa dengan binatang penelan langit. Selama bayangannya terhapus, kontrak jiwa bisa dilepaskan. Mengaum. Binatang yang menelan langit itu meraung lemah ke arah Aiden. Ada kegigihan dalam aumannya, yang merupakan martabat yang dimiliki Raja Binatang Buas. Sejak lama, Aiden, ras manusia kecil, telah menciptakan banyak hal luar biasa. Jika pada awalnya ia dipaksa oleh kekuatan Dewa Abadi bela diri ilahi, ia tidak punya pilihan selain menyerah pada Aiden, tetapi setelah semua hal, binatang penelan langit secara tidak sengaja mengenali Aiden sebagai tuannya seperti si kecil. Iblis dan binatang pemakan Yin. Teman kecil Aiden, aku di sini. Pada saat ini, King Feng Zhenren bergegas dengan putus asa. Meski ia baru berada di tahap tengah menjadi dewa, ia tak luput saat bencana melanda. Dia melonjak dengan seluruh kekuatan sihirnya dan berdiri di depan Aiden. Aiden tersenyum pahit, merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya.
Dia memandang Guru King Feng, dan kemudian berteriak kepada orang-orang di paviliun Taichang di lonceng Kaisar Timur di kejauhan, Senior King Feng sangat baik kepada saya. Jika semua orang bisa lolos dari bencana ini, sebagai murid Tao, saya memerintahkan semua orang di paviliun Taichang untuk membantu Senior King Feng. Teman kecil, kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi lebih kuat. Guru King Feng sangat yakin. Dalam waktu singkat bersama, Guru King Feng melihat terlalu banyak kemustahilan dan terlalu banyak keajaiban dari Aiden. Belum pernah ada biksu manusia seperti Aiden di seluruh wilayah bintang, yang bisa membunuh mantan dewa yang kuat dengan tingkat puncak budidaya jiwa baru lahir, dan mengalahkan Xiao Changtian yang tak tertandingi. Aiden tidak mengatakan apa-apa, dia melihat Luo Tianshan, berjuang mati-matian, memanggil namanya, mencoba bergegas, tetapi terhalang oleh cahaya ajaib. Semuanya telah menjadi kesimpulan pasti. Kepala keluarga Xiao sekali lagi memimpin banyak ahli tingkat tua untuk mengepung dan menyerang. Orang-orang yang terluka parah oleh jari Xiao Huitian tidak lagi mampu menghentikannya. Bertarung. Hao Weiren dan Xing Wuya di dalam Dong Huang Bell juga memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka dan bergegas keluar dengan suara gemuruh yang keras. Tunggu sebentar, kalian berdua. Saat ini, seorang tetua dari paviliun Taichang membujuk mereka berdua. Melihat situasi ini, Xiao Huitian mungkin telah menjadi abadi. Jika kita meninggalkan perlindungan Bell ini, bahkan jika ada 10 atau 100 lebih dari kamu dan aku, kita akan mati. Sekarang kami hanya bisa bekerja sama dan mengandalkan pertahanan jam ini untuk menahan waktu. Kami berharap menunggu sampai Master Pavilion kembali. Ini adalah satu-satunya harapan kami. Ya, yang lebih tua benar. Saya khawatir seluruh wilayah bintang Changlan akan ditutupi oleh energi iblis saat ini. Xing Wuya dan Hao Weiren menggelengkan kepala, bagaimana mereka bisa berbeda dalam hal ini. Namun setelah sekian lama mengenal Aiden, persaudaraan kami sudah tertanam jauh di dalam jiwa kami. Kamu tetap di sini dan tunggu Lao Gu kembali. Adikku sedang dalam masalah, bagaimana bisa aku dan aku hanya menonton saja. Setelah mengatakan itu, Hao Weiren bergegas keluar dengan anjing kuning besar itu tanpa ragu-ragu lagi. Itu saja, mati saja. Xing Wuya Sen-Sen mengomel, dan dia bergegas keluar bersama Mo Ying. Sekelompok semut mampu menantang surga. Xiao Laitian sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia tidak hanya memiliki tubuh pertarungan Brahma, tetapi landasan keabadiannya dengan cepat menguat, dan dia dapat merasakan jejak Tianxin di alam semesta ini. Bab 1762 Peri. Merasakan tanda Tianxin berarti dia akan benar-benar menjadi abadi. Keabadian, itulah alam tertinggi yang dikejar semua beku di dunia sepanjang hidup mereka. Hanya dengan menjadi abadi seseorang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan memiliki kehidupan yang hampir kekal. Langit dan bumi itu abadi, yang abadi adalah yang abadi. Dalam satu pemikiran, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, mengunjungi bintang dan sungai, dan bahkan melintasi kehampaan. Bahkan makhluk abadi sejati yang kejam dapat membuka dunia kecilnya sendiri, secara paksa mengembangkan segala sesuatu di dunia, dan menjadi satu-satunya penguasa dunia kecil. Pada saat ini, pikiran ilahi Xiao Huitian telah menutupi seluruh wilayah bintang Changlan, dan semuanya berada di bawah pengawasannya. Dia menggunakan 3 tengkorak berdarah untuk terus-menerus melahap kekuatan semua makhluk hidup, memperkuat beberapa tubuh dan meningkatkan budidayanya. Dalam satu pemikiran, bahkan bayangan aneh pun terguncang keluar dari kehampaan. Terutama arena seni bela diri keluarga Luo telah sepenuhnya berubah menjadi zona mati yang dingin dan kuburan. Kepala keluarga Xiao, yang memimpin orang-orang kuat dari keluarga Xiao untuk mengambil nyawa Aiden, juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Mereka merasa mana di tubuh mereka terkuras habis, dan lapisan energi iblis sepertinya memurnikannya. Tidak hanya itu, semua orang di luar merasakannya. Leluhur, kamu. Kepala keluarga Xiao berteriak ke langit. Xiao Huantian mengerutkan kening dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, semua orang di bawah surga adalah semut. Sebagai keturunan saya, Anda secara alami akan membantu saya menerobos rintangan terakhir umat manusia. Anda, leluhur, kamu terlalu beracun. Ketika kepala keluarga Xiao dan banyak tetua mendengar bahwa mereka juga akan dimangsa dengan pemurnian, mereka segera menjadi marah. Xiao Huitian tidak peduli, dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan cahaya hitam menyapu dirinya. Dalam sekejap, 2 tetua dilahap habis bahkan sebelum mereka bisa melawan. Siapapun yang melakukan ketidakadilan akan dihukum dengan kematiannya sendiri. Aiden berkata dengan dingin. Dia sudah lama berharap bahwa Xiao Huitian ini pasti akan menjadi karakter yang sangat kejam, membunuh kerabat dan orang lain, dan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Untuk menembus batas kemanusiaan, bahkan keturunan langsung pun dapat merebut dan melahap tubuh mereka, memperlakukan semua makhluk di dunia sebagai bukan apa-apa. Inilah inti dari sihir, hanya mengejar kekuatan tertinggi, apapun yang terjadi. Jalan iblis adalah yang paling ekstrim di antara banyak jalur kultivasi. Seluruh arena seni bela diri telah menjadi tragedi kemanusiaan, dan bahkan seluruh wilayah bintang Changlan telah menjadi peternakan babi. Semua makhluk hidup telah menjadi nutrisi untuk panen Xiao Laitian. Hanya paviliun Taichang yang dapat melawan energi jahat dengan mengandalkan formasi kuno paviliun Taichang, dan pertahanan lonceng Dong Huang dapat secara efektif memblokir invasi energi jahat. Ratapan terus berlanjut dan darah mengalir seperti sungai.
Satu demi satu galaksi runtuh, sepenuhnya menjadi zona mati tak bernyawa. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini, dan semua orang di keluarga Xiao tidak pernah mengira bahwa leluhur mereka, yang selama ini mereka anggap sebagai dewa, akan begitu kejam. Menjadi abadi adalah hal yang sangat sulit. Tengkorak berdarah 3 rongga di kepala Xiao Huantian bertambah besar dengan cepat karena terus melahap semua makhluk hidup. Ia memiliki wajah yang ganas dan kepala yang suram dan aneh. Di alam semesta yang luas, ada ribuan cara yang bergema samar-samar, seolah-olah akan melahirkan visi untuk merayakan seseorang menjadi abadi. Ini adalah berkah dari segala penjuru. Ketika seseorang menjadi abadi, visi keberuntungan akan lahir. Jika makhluk abadi sejati mati, semua alam akan beresonansi dan langit akan menangis. Xiao Laitian menggunakan wilayah bintang Changlan sebagai tempat berkembang biaknya, berharap dapat menembus batas sifat manusia dan menjadi abadi. Akhir cerita ini sepertinya tidak dapat dihentikan, dan bahkan banyak dewa puncak telah melihat banyak sekali penglihatan yang akan segera lahir. Namun, pada saat ini, tiba-tiba dari kedalaman angkasa yang tak berujung dan jauh, sinar cahaya putih menyapu langit dan bumi. Cahaya putih itu sangat lembut, membawa jejak kekuatan makhluk abadi yang terbang, melintasi kehampaan yang tak berujung, datang dari tempat yang tidak diketahui, dari dunia yang tidak disebutkan namanya, menerobos penghalang dunia. Dan datang dengan kecepatan tinggi. Meski cahaya putihnya lembut, namun memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu jelas merupakan kekuatan yang melampaui batas alam manusia. Itu adalah kekuatan sihir yang dimiliki alam abadi. Galaksi yang luas itu langsung diledakkan oleh cahaya putih, dan lubang-lubang besar terkoyak di kehampaan. Xiao Huitian segera merasakan bahayanya. Aura ini jelas bukan di bawahnya, tapi di atasnya. Saya melihat cahaya putih menyapu segalanya, meledakkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung meledakkan energi iblis yang menyelimuti seluruh bidang bintang. Boom, langit runtuh dan bumi hancur, seperti ledakan besar di alam semesta. Cahaya putih lembut memancarkan kekuatan paling kuat dan abadi, merobek lapisan energi iblis, memungkinkan kecemerlangan bintang memasuki bidang bintang. Wei Hao. Xiao Huitian terkejut karena seseorang dapat menembus energi iblisnya sendiri. Dengan pemikiran spiritualnya, dia mengamati kehampaan yang luas, mencari orang yang tiba-tiba muncul. Cahaya putih menyala, dan seorang wanita muncul dari ruang gelap. Wanita itu muncul dalam kehampaan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya menuju wilayah bintang Changlan. Kemunculan tiba-tiba wanita itu mengubah seluruh situasi pertempuran dalam sekejap. Cahaya peri putih bersih yang indah menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Hukum peri yang muncul darinya semua membuktikan bahwa wanita itu adalah pembangkit tenaga listrik sejati di tingkat peri. Wanita itu memiliki bibir merah, gigi putih, mata seperti bintang, keanggunan tiada taraf, dan kemandirian dari dunia. Siapa kamu? Xiao Huitian merasakan aura kuat di tubuh wanita itu. Tidak peduli betapa yakinnya dia tidak percaya bahwa dia belum sepenuhnya menjadi abadi, namun dia membuat kesalahan di depan makhluk abadi yang nyata. Wanita itu tidak menjawab Xiao Huitian, tetapi pikiran spiritualnya yang kuat menyapu seluruh penonton, meliputi seluruh bidang bintang dalam sekejap. Blokade yang dipenuhi energi iblis tidak berpengaruh sama sekali pada wanita itu. Aiden. Wanita itu tiba-tiba berteriak dengan fleksibel. Karena mereka adalah makhluk pada tingkat keabadian, jika mereka tidak muncul secara aktif, para biksu di alam manusia tidak akan dapat mendeteksi mereka sama sekali. Wanita itu begitu bersemangat hingga dia terbang langsung menuju Aiden dalam sekejap. Baru pada saat inilah Aiden melihat dengan jelas bahwa kecantikan yang tak tertandingi ini tidak lain adalah Zuokyu Yiren dari alam mistik Shenwu. Yiren. Aiden juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya dari Zuokyu Yi. Saat itu, dia membawa binatang penelan langit untuk menerobos aturan dunia rahasia objek mitos, berubah menjadi makhluk abadi, merobek penghalang dunia rahasia, dan kembali ke alam semesta nyata. Zuokyu Yiren memiliki darah dewa abadi Shenwu yang mengalir di tubuhnya, jadi dia memilih untuk tinggal di dunia rahasia untuk berlatih. Lebih dari 5 tahun telah berlalu sejak kami berpisah, tetapi bagi alam rahasia Shenwu, semuanya telah banyak berubah. Dunia rahasia sama sekali tidak sesuai dengan laju aliran waktu reguler di alam semesta nyata. Hanya 5 tahun telah berlalu di alam semesta nyata, tetapi 1000 tahun telah berlalu di alam rahasia benda-benda ketuhanan. Selama 1000 tahun ini, saya mengikuti keinginan Aiden. Para tetua keluarga Zuokyu menghabiskan seluruh sumber daya mereka untuk menggali sisa-sisa guru abadi di seluruh dunia rahasia. Hal ini membangkitkan garis keturunan dewa abadi di tubuh Zuokyu Yiren. Setelah ribuan tahun, Zuokyu Yiren akhirnya menjadi abadi. Hanya dengan mencapai keabadian sejati barulah penghalang dunia rahasia dapat dihancurkan. Bagi Aiden, keduanya baru berpisah selama lebih dari 5 tahun, namun bagi Zuokyu Yiren, mereka telah berpisah selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun reinkarnasi, 1000 tahun sudah cukup untuk mengubah laut menjadi ladang murbei. Bab 1763 Penindasan. Meskipun dia telah menjadi peri yang tiada taraf, Zuokyu Yiren masih sangat bersemangat untuk bertemu Aiden lagi. Sudah 1000 tahun, dan akhirnya kita bertemu lagi. Zuokyu Yiren berkata dengan lembut, dia melihat ada yang tidak beres dengan Aiden. Tidak hanya terdapat bekas luka di sekujur tubuhnya, kinya juga terkunci sepenuhnya di tempat, namun budidayanya sudah berada di puncak alam jiwa baru lahir.
Aiden tersenyum, menunjuk ke arah Xiao Huitian di langit, lalu berkata, kita tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun, dan ketika kita bertemu, aku memintamu untuk membantuku membunuh orang. Agak memalukan. Tertawa. Zuo Qiuyiren merasa geli dengan tingkah laku Aiden. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan cahaya peri menyelimuti Aiden. Semua tekanan tiba-tiba menghilang, dan bekas luka di tubuhnya juga pulih seketika. Akibatnya, energi iblis di seluruh bidang seni bela diri juga terhalau. Energi iblis yang tidak dapat digoyahkan meskipun semua orang kuat di alam manusia menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, semuanya runtuh dengan gelombang lembut Zuo Qiuyiren. Tangan, keabadian sejati adalah makhluk yang berada di atas kemanusiaan dan dapat disembah oleh semua makhluk hidup. Zuo Qiuyiren mengangkat tangannya dan menghancurkan energi iblis. Banyak biksu yang lolos dari kematian semuanya berlutut di tanah dan menyembah Zuo Qiuyiren dengan hormat. Karena Zuo Qiuyiren telah menjadi makhluk abadi, dia secara alami dapat mengetahui apa yang terjadi di wilayah bintang Changlan dalam sekejap. Saat dia terkejut dan menghela nafas, dia melambaikan sinar cahaya peri dengan kedua tangannya. Cahaya peri memancarkan kekuatan sihir yang paling kuat, melonjak dengan kekuatan hukum peri, dan bergegas menuju langit. Seluruh bidang bintang, yang awalnya gelap dan tertutup energi iblis, runtuh dalam sekejap. Lapisan energi iblis ditelan oleh cahaya peri, dan cahaya sihir hitam benar-benar hancur. Changlan diselamatkan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima amnesti, dan kegembiraan karena selamat dari situasi putus asa memenuhi seluruh wilayah bintang. Ah! Aku akan membunuhmu. Xiao Huitian meraung marah, pekerjaan hidupnya akan segera selesai. Dia telah menyentuh tepi alam abadi sejati dan merasakan tanda keberuntungan bahwa segel Tianxin akan segera lahir. Tanpa diduga, Cheng Yaojin muncul di saat kritis dan menghancurkan semua rencananya. Aura Xiao Huantian meroket, meningkat tanpa batas. Itu adalah keadaan yang sangat menakjubkan. Dia bukanlah makhluk abadi yang sejati, tetapi dia tidak sebanding dengan orang kuat manapun di alam manusia, dan bahkan melampaui beberapa sisa makhluk abadi. Energi iblis melonjak, dan ketiga tengkorak berdarah itu juga meraung dengan marah. Suara itu sepertinya tidak datang dari dunia manusia, tetapi dari api penyucian 9 meter. Tengkorak berdarah itu berputar di sekitar Xiao Huitian, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Mana yang kejam mengamuk di langit, dan jejak hukum abadi melonjak dengan kekuatan destruktif dan bergulir ke arah orang-orang Zuo Qiuyi. Ditambah dengan fakta bahwa Xiao Huitian telah merebut tubuh tempur Brahma Xiao Chantian, kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan pada saat ini, dan bahkan tidak lagi lebih lemah dari makhluk abadi sejati pada umumnya. Tubuh petarung Brahma dilahirkan untuk bertarung, mampu bertahan dalam 100 pertempuran dan memiliki semangat juang terkuat. Bahkan Zuo Qiuyiren, yang menjadi makhluk abadi sejati, tergerak olehnya. Keadaan yang begitu indah tidak akan mungkin terjadi jika makhluk abadi sejati tidak mengambil tindakan. Saya khawatir akan sulit menemukan lawan di dunia ini. Ia sangat kuat. Pada tingkat ini, ia tidak lagi lebih lemah dari rata-rata keabadian sejati, dan bahkan melampaui sisa keabadian. Zuo Qiuyi berdiri di sana, pakaian putihnya menari tertiup angin. Dia tidak memiliki rasa takut, tapi pujian dan seruan. Alam mistik objek ilahi adalah dunia rahasia yang dibuka oleh dewa bela diri ilahi dengan kekuatan magis tertingginya. Oleh karena itu, apakah itu jumlah makhluk atau kualitas biksu, semua jenis pahlawan dan jenius jauh lebih rendah daripada dunia nyata. Dengan kekuatan seperti Xiao Huitian, jika dia berada di alam mistik seni bela diri ilahi, dia hampir tak terkalahkan, cukup untuk menyapu segalanya. Pukulan dominan Xiao Huitian menjangkau seluruh dunia, menghancurkan Zuo Qiuyi. Zuo Qiuyiren telah lama membangkitkan garis keturunan Dewa Abadi Shenwu, dan kekuatan Dewa Terbang terus melonjak di tubuhnya. Tao yang dia sentuh adalah kekuatan keabadian terbang, yang merupakan metode tabu yang mengerikan. Kekuatan Feixian dapat menelan semua kekuatan dan melelehkan segala sesuatu di dunia. Pukulan dominan Xiao Huitian berulang kali menembus penghalang yang dibuat oleh kekuatan makhluk abadi yang terbang. Tapi itu saja, di luar itu, sulit untuk membuat kemajuan apapun. Selama seluruh proses, Zuo Qiuyi tidak bergerak sama sekali, berdiri dengan tenang dan bangga di udara. Inilah jurang pemisah antara yang abadi dan yang kuasi abadi, jurang yang tidak dapat diatasi. Tapi Zuo Qiuyiren masih sedikit terkejut. Bagaimanapun, pukulan Xiao Huitian memecahkan lapisan penghalang kekuatan abadi yang terbang, yang cukup mengejutkan. Yiren, hati-hati. Di bagian bawah, Aiden mengingatkan, sutra pemanggilan setan yang dipraktikkan orang ini memiliki asal-usul yang tidak biasa, dan dia memiliki tubuh tempur Brahma, jadi jangan gegabah. Saat Aiden selesai berbicara, Xiao Huitian berubah menjadi bola energi iblis, dan tiga tengkorak berdarah itu berputar dengan cepat dan bergabung menjadi satu. Ketiga tengkorak itu dengan cepat menyatu membentuk tengkorak raksasa dengan kesadaran mandiri dan penampilan yang luar biasa ganas. Pada saat ini, Xiao Huitian sepenuhnya digantikan oleh tengkorak besar. Dengan gelombang energi iblis, tengkorak berdarah itu tumbuh daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Adegan seperti ini belum pernah dilihat sebelumnya oleh Aiden dan yang lainnya, yang berpengetahuan luas. Tubuh pertarungan Brahma melonjak dengan semangat juang yang paling kuat dan abadi, berkedip dengan cahaya hitam, dan benar-benar dapat menahan kekuatan makhluk abadi yang terbang.
Tengkorak berwarna darah itu membuka mulutnya yang ganas dan menelan seluruh orang Zuo Qiuyi. Serangan semacam ini tidak lagi lebih lemah dari makhluk abadi manapun. Zuo Qiuyi bergerak. Dia tidak bergerak seperti sebelumnya. Serangan yang ditunjukkan Xiao Huitian saat ini sudah cukup untuk benar-benar mengalahkan yang abadi secara terbalik. Dia mencubit telapak tangannya, dan cahaya peri putih terbang dari ujung jarinya. Kekuatan peri terbang membentuk air terjun, dan kekecewaan berubah menjadi niat membunuh dan menebas tengkorak yang berdarah. Kekuatan Phyrexian dengan cepat menghancurkan kumpulan energi iblis dan mencekiknya di tubuh pertempuran Brahma. Tubuh pertarungan Brahma, tubuh langka di seluruh dunia, memancarkan cahaya hitam dan secara mandiri melawan kekuatan makhluk abadi yang terbang. Pada saat ini, Zuo Qiuyi tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke udara. Itu adalah telapak tangan tingkat keabadian yang sebenarnya. Telapak tangan ini cukup untuk meruntuhkan bidang bintang kecil dan menghancurkan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Ruang tersebut tidak dapat menahan kekuatan tempur tingkat keabadian sejati seperti ini dan runtuh satu demi satu, energi iblis runtuh dan cahaya iblis hancur. Cahaya merah centil bersinar dari tengkorak yang berdarah, dengan keras kepala menahan pencekikan makhluk abadi yang terbang. Namun pada akhirnya, ia gagal. Tengkorak berdarah itu menjerit kesakitan, menghancurkan galaksi, lalu ditampar oleh Zuo Qiuyi. Saat berikutnya, sosok Xiao Huitian muncul karena malu dan jatuh ke tanah, menatap peri perempuan Zuo Qiuyi dengan ekspresi ketakutan. Dia dikalahkan sepenuhnya. Saya pikir mengandalkan sutra pemanggilan iblis dan tubuh pertarungan Brahma akan cukup untuk mengalahkan yang abadi secara terbalik, tapi saya tidak menyangka bahwa itu masih tertinggal jauh. Kamu sudah kuat, tapi kamu tetap tidak bisa melakukannya. Zuo Qiuyi berkata dengan lembut, jika kamu tidak melakukan kejahatan sebesar itu, mungkin karena latihannya tidak mudah, aku akan melepaskanmu, tetapi kamu menyakiti Aiden, dan aku tidak akan membiarkanmu tinggal hari ini. Zuo Qiuyi bersenandung tegas, mengangkat tangannya dan cahaya abadi menyebar, mencekik Xiao Huitian dari segala arah. Ah! Xiao Huitian terus berteriak, dia tidak bisa menahan kekuatan tempur tingkat keabadian yang sebenarnya. Tubuh pertarungan Brahma memang sedikit sangat kuat. Di bawah pelatihan terus-menerus dari kekuatan abadi terbang Zuo Qiuyi masih belum ada tanda-tanda akan hancur, dan masih dengan kuat melindungi jiwa Xiao Huitian. Bab 1764 Solusi. Aiden sedikit terharu, meskipun dia telah memulai jalan yang berbeda sekarang, bagaimanapun juga, dia pernah memiliki tubuh ilahi kekacauan. Tubuh ilahi kekacauan bahkan tidak kalah dengan tubuh pertempuran Brahma. Ia belum menjadi abadi, tetapi dapat bertahan begitu lama di bawah pengaruh kekuatan tingkat keabadian sejati, yang sepenuhnya menunjukkan sifat luar biasa dari fisik langka ini. Sayang sekali. Aiden menghela nafas. Di bawah pelatihan berkelanjutan dari orang-orang Zuo Qiuyi, tubuh pertempuran Brahma yang langka akhirnya mulai hancur berkeping-keping dan pecah menjadi retakan. Kekuatan Phyrexian mengalir ke dalam jiwa Xiao Huitian dan membunuhnya sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya berdarah keluar dari jiwanya. Cahaya berdarah itu mengejutkan semua orang. Saya melihat sinar cahaya berdarah mengalir ke dalam kehampaan yang luas, merobek ruang dan melarikan diri dengan cepat. Zuo Qiuyi hendak mengejarnya, tetapi menemukan bahwa bekas darahnya telah hilang. Dia berhenti dan menggunakan cara abadi untuk segera memulihkan orang-orang terluka yang hadir. Perampokan gelap di wilayah bintang Changlan sepenuhnya dipadamkan dengan kemunculan Zuo Qiuyi yang tepat waktu. Semua makhluk hidup tenggelam dalam kegembiraan karena selamat dari bencana. Selama bencana ini, sebagian besar wilayah bintang terbunuh atau terluka, dan sebagian besar galaksi benar-benar kehilangan vitalitasnya dan tertelan seluruhnya. Namun, keluarga Xiao dan keluarga Luo tidak lagi ada hanya sekedar nama, dan mereka terus-menerus panik. Karena Luo Fusen, Aiden tidak membunuh seluruh keluarga Luo. Namun, setiap orang di keluarga Xiao yang mempraktikkan sihir harus ditangani dengan serius. Setelah beberapa diskusi, banyak tetua pavilion Taichang secara pribadi mengambil tindakan untuk membersihkan sisa-sisa keluarga Xiao. Dan semua anggota keluarga Xiao diasingkan, dan sekte keluarga Xiao yang asli ditugaskan ke pavilion Changyue milik Master King Feng. Pada titik ini, Aiden juga memberitahu semua orang tentang pengalamannya selama 5 tahun terakhir, dan semua orang yang mendengarkannya dipenuhi dengan desahan. Sekarang Luo Fusen dan Zuo Qiuyi ada di sisinya, tapi hanya Melissa yang hilang. Ada suka dan duka. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mustahil baginya untuk pergi ke klan ilahi Taiyan untuk meminta seseorang. Di bawah malam, hamparan bintang yang luas bersinar dengan cahaya bintang, dan alam semesta yang luas dan tak berujung tampak indah. Aiden, Zuo Qiuyi dan Luo Fusen sedang berjalan di langit berbintang. Mereka semua diam-diam memahami satu sama lain, dan tidak ada yang memimpin untuk memecah keheningan. Pada akhirnya, Aidenlah yang tidak bisa menahannya lagi. Dia berkata dengan tenang, Fusen, Yiren, aku mengerti pikiranmu, tapi sekarang, keberadaan Melissa tidak diketahui dan dia jatuh ke tangan klan ilahi Taiyan. Jika dia tidak dapat ditemukan, saya merasa tidak nyaman. Aiden. Luo Fusen memandang ke kejauhan, lalu berkata dengan bingung, kami tahu tentang kamu dan saudari Melissa. Meskipun cinta itu egois dan dapat dibalik, cinta itu ditakdirkan untuk bukan milik satu orang saja, atau milik saudari Yiren. Zuo Qiuyi juga mengangguk.
Dia dan Aiden telah mengalami banyak hal dan memiliki perasaan satu sama lain. Tapi seorang jenius unik seperti Aiden ditakdirkan bukan milik satu orang itu. Cinta itu egois dan juga buta. Siapa yang tidak ingin mengambil orang yang mereka cintai sebagai miliknya, tapi bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan mereka? Kamu benar-benar tidak keberatan. Aiden linglung. Dia dilahirkan di bumi kecil dalam kehidupan ini, dan masih ada sedikit kerusakan pada tulangnya. Dia sangat mencintai Melissa, dan dia tidak bisa melupakan Luo Fusen, dan dia juga peduli pada Zuo Qiuyiren. Ketiga wanita ini semuanya luar biasa dan semuanya memiliki penampilan yang memukau. Sulit baginya untuk melepaskan salah satu dari mereka untuk sementara waktu. Jika Anda dapat memiliki ketiganya, tentu itu akan menjadi berkat terbesar dalam hidup Anda. Segala sesuatu di dunia ini dapat dihancurkan dengan paksa, dan segala sesuatu dapat dibalikkan dengan kekuatan magis tertinggi, termasuk hidup dan mati. Hanya masalah emosional yang tidak bisa dilakukan dengan enggan. Bahkan yang paling abadi pun tidak bisa mengubah perasaan seseorang. Beri aku waktu. Saat aku menemukan Melissa, aku pasti akan memberimu penjelasan. Aiden berkata dengan tegas. Melihat langit berbintang, dia dipenuhi dengan lamunan yang tak terbatas. Dalam hidup ini, tidak hanya ada cinta, tapi juga benci. Melihat ke langit di kejauhan, dia secara tidak sengaja memikirkan saat di kehidupan masa lalunya ketika dia menyelinap ke arahnya dan menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pria itu kuat, tidak dapat disangkal. Mungkin orang itu telah naik ke jalur kekaisaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu Anda mencapai kondisi ini, Anda tidak dapat memikirkannya. Segala sesuatu di dunia, segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan ada dalam satu pikiran. Langit berbintang tidak ada habisnya, Zuo Qiuyiren membawa Aiden dan Luo Fusen semakin jauh, melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Setidaknya saat ini mereka bertiga manis dan bahagia di hati. Melihat alam semesta yang tak ada habisnya, Aiden masih belum bisa menghapus bayangan di hatinya. Saat ini, dia belum berada di alam dewa, dan jalan masih panjang sebelum menjadi makhluk abadi sejati. Menurut apa yang dikatakan oleh sesepuh klan ilahi Taiyan, Melissa mungkin dibawa ke dunia lain yang rusak. Kecepatan waktu di sana benar-benar berbeda dari dunia ini. Ini adalah dunia tertinggi yang hancur total oleh perang kuno. Dia ingin pergi, tetapi tidak dapat menemukan jalannya. Meskipun dia berasal dari Zuo Qiuyi, dengan darah saudara baiknya Dewa Abadi Shenwu dari kehidupan sebelumnya mengalir di tubuhnya, dia masih membutuhkan ribuan tahun untuk menjadi abadi di alam rahasia Shenwu. Dari Naschen Soul hingga True Immortal, ini adalah waktu yang lama bahkan jika Anda memikirkannya. Aiden sedikit putus asa, tapi memikirkan Melissa diambil paksa darinya, dia mengepalkan tinjunya. Menghadapi langit berbintang yang tak terbatas, para biksu di alam jiwa baru lahir bahkan tidak memenuhi syarat untuk bepergian. Aiden mencoba menjalankan Dao Jue, dan gumpalan pola Dao menjulang dan naik ke langit. Dia jarang menggunakan Dao Sheng Jue sebelumnya, karena meskipun metode ini misterius dan kuat, metode ini rusak setelah dia mempraktikkannya pada jiwa yang baru lahir. Jalan ke depan terputus, dan hanya dapat digunakan sesekali untuk menarik pola Dao dan menyalakan api mana untuk membunuh musuh. Sekarang dia kebetulan berada di alam jiwa baru lahir, jadi di alam ini, Dao Jue Agung, seperti Kendo waktu hebat, telah menjadi senjata tabu uniknya. Langit berbintang yang ramai, dengan benang sutra yang berkeliaran, tampak tidak berarti dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Luo Fusen di sampingnya mengerutkan kening saat ini. Dia belum pernah melihat Aiden melakukan Grid Dao Jue sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Aiden mengetahui teknik kuno ini, dan saat ini dia bisa merasakan jejak pola Dao berjalan. Orang-orang Zuo Qiuyi juga takjub. Bagaimanapun, Wan Dao adalah eksistensi tak kasat mata yang melampaui segalanya. Sungguh mengejutkan bahwa pada tingkat kultivasi Aiden, dia dapat menimbulkan tanda Tao melalui latihan. Bahkan jika itu adalah eksistensi tingkat keabadian sejati, agak tidak realistis untuk mengendalikan pola Dao. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Dewa Abadi Anda dapat terbebas dari penindasan semua langit dan berbagai cara dan berada di atas segalanya. Dari sini kita bisa melihat kekuatan dan misteri metode Dao Jue kuno. Aiden, metode ini sangat familiar dan misterius, sebenarnya bisa menarik ribuan garis. Luo Fusen berpikir sejenak dan melanjutkan, saya pernah mendengar guru berkata bahwa teknik ini adalah teknik orang kuat yang tak tertandingi di zaman kuno. Saya tidak pernah berpikir Anda bisa melakukannya juga. Aiden mengangguk dan berkata, ya, teknik ini disebut Dao Jue. Jika berhasil secara ekstrim, saya yakin teknik ini dapat menarik semua dewa untuk datang menekan musuh. Sayangnya, teknik yang saya peroleh adalah itu tidak lengkap dan bisa hanya disempurnakan ke alam Yuanying, jadi kamu belum pernah melihatku menggunakannya. Bab 1765 Pencarian. Luo Fusen ragu-ragu. Dia adalah putri dari keluarga Luo di wilayah Bintang Changlan. Namun, keluarga Luo sedang mengalami kemunduran sekarang, tetapi sedang dalam masa kejayaannya. Ayahnya pernah mengajaknya melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dengan bantuan formasi keluarga, dan pernah mengunjungi ladang bintang di daerah terpencil di alam semesta. Bidang bintang itu adalah pasar gelap yang terkenal di alam semesta, dan pemilik pasar gelap adalah pemilik pasar gelap yang misterius. Pemilik pasar gelap memiliki hubungan dengan nenek moyang keluarga Luo, jadi dia diam-diam menerima Luo Fusen sebagai muridnya.
Oleh karena itu, Luo Fusen memiliki pemahaman tentang teknik Dao Jue, tetapi seperti yang dikatakan Aiden, Dao Jue belum lengkap, dan bagian kedua dari teknik ini ditinggalkan di suatu tempat di Istana Surgawi. Mungkin tuanku tahu di mana sisa bagian kedua dari rahasia besar itu. Luo Fusen tiba-tiba berkata. Mata Aiden langsung berbinar saat mendengar ini. Jika dia bisa mendapatkan bagian kedua dari rahasia besar ini, dia punya firasat bahwa kekuatannya mungkin tidak kalah dengan teknik pedang waktu kita. Melihat ekspresi bahagia Aiden, Luo Fusen berkata tanpa daya, tetapi tuanku datang dan menentangkan pedang, dan itu hanya bertemu dengan rahasia besar tahun yang lalu. Lokasinya masih berada di seberang dengan hitam tapi itu tidak sedikit. Tidak masalah. Luo Fusen berkata sambil tersenyum. Saudara Fusen, jangan khawatir, saya punya solusi sendiri. Dengan demikian, hukum abadi Fusen dan juga dan banyak ledakan besar terbuka yang ada. Itu adalah ledakan kekacauan yang sangat besar dan akan kita berdua. Aiden sedikit terkejut, bahkan jika dia benar-benar abadi, dia tidak bisa dengan mudah merobek ruang yang ada di tidak berkata. Ruang pabrik ini sangat berbahaya. Begitu memasuki kekacauan, bahkan kira-kira tingkat keabadian yang sebenarnya akan hilang pengaruhnya dan tidak tersisa. Hanya adalah seperti rantaian yang memiliki bakat kuat di luar angkasa dan ada binatang purba seperti binatang dengan mati. Dengan bakat dalam, seseorang dapat membentuk ruangan dalam kapal luas yang kacau dan mengajar pikiran. Tanpa disadari, Bobby Biren yang baru saja menjadi makhluk abadi bisa melakukan ini. Apa yang kamu lihat? Bobby Biren tersenyum pada Aiden dan berkata di marah, bukankah kamu tidak tahu bahwa darah dewa abadi mengalir di sini? Aku masih memiliki bakat ini. Aiden kemudian merasa lega. Pencapaian saudara bayi Fusen tergantung dalam hukum ruang angkasa di kehidupan sebelumnya membuatnya malu. Sebagai keturunannya, dia sekarang lagi memiliki tentang hukum ruang angkasa. Apakah kamu yakin ingin pergi ke pasar gelap ini dan melakukan itu? Bobby Biren membenarkan. Ayo pergi. Aiden tidak ragu-ragu. Dia sangat merasakan kekuasaan dan mencoba dalam keabadian secepat mungkin. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk menemukan part kedua Dao Jue. Luo Fusen juga mengantuk. Dia akan pergi kemanapun Aiden pergi dan tidak ingin berpisah lagi. Saat Bobby Biren mengucapkan mantra, dia menjadi secara bersamaan seluruh cahaya pergi dan langsung bergegas ke ruang yang ada. Sekilas 10.000 tahun, dan orang tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bobby Biren tidak berhenti selama seluruh proses, tangan yang bergerak geser dan kekuatan makhluk abadi terbang keluar dari tubuhnya. Dia melihat bahwa dia digantungkan dalam kekacauan yang luas, sekaligus dengan Aiden dan Luo Fusen. Akhirnya setelah perjalanan jauh, cahaya bintang muncul di hadapan kami. Bobby Biren memilih mereka berdua dan bergegas keluar dari kekacauan. Di depan adalah bidang bintang yang luas, dikelilingi oleh bidang bintang besar yang berdebar. Begitu dia masuk, Aiden merasakan aura bahaya. Bidang bintang menyala dan dia merupakan tempat yang benar dan salah. Bobby Biren berpikir, sebagai makhluk abadi sejati, dia telah mendapatkan seluruh bidang bintang yang bisa berkira. Dewa sejati sudah menjadi makhluk teratas di seluruh dunia. Biasanya, hanya bidang-bintang yang tak terbayangkan seperti wilayah bintang setiap yang dapat mendukung dewa sejati. Mayoritas makhluk abadi sejati akan mendukung keputusan dan menjadi yang berhubungan dalam 10 tahun berbulan menjadi satu-satunya penguasa di dunia tersebut. Ayo pergi, tidak ada makhluk abadi di sini, hanya beberapa manusia yang sangat kuat yang tidak menjadi abadi. Bobby Biren tersenyum dan bertanya kepada Aiden dengan nakal, sekarang giliran itu. Ini adalah bidang bintang yang bervariasi, seolah-olah pernah mengalami perang tragis di masa lalu. Ada perangkat bintang besar yang menambah di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang kuat telah membangunnya menjadi tempat perdagangan pasar gelap yang terkenal di alam semesta. Di pasar gelap, tidak ada yang tidak bisa diperdagangkan kecuali yang tidak bisa Anda bayangkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada orang yang memperdagangkan jiwa di pasar gelap dan bukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aiden, Luo Fusen, dan Bobby sedang berjalan-jalan di kota. Ada banyak orang berkuasa yang datang dan pergi ke kota, tapi mereka semua berada di alam manusia. Oleh karena itu, tanpa banyak usaha, menurut petunjuk yang diberikan oleh Luo Fusen, pemilik pasar gelap dengan cepat ditemukan. Pemilik pasar gelap adalah pemilik pasar gelap luar. Tubuh dirinya mengandung kekuatan sihir yang sangat besar. Pemilik pasar gelap ini sudah sangat dekat dengan alam keabadian sejati dan kekuatannya tidak bisa diangkat. Setidaknya dia memiliki sedikit lawan di alam manusia. Sanksian, silakan duduk. Begitu dia melihat cahaya berikan kasat mata yang memancar dari Bobby Biren, pemilik pasar gelap memperhatikan orang untuk menjadi. Bagaimanapun, makhluk tingkat keabadian terjadi jarang terjadi, terutama di bidang bintang yang bersangkutan. Kedatangan makhluk abadi sejati akan menjadi sensasi yang besar. Tuan, Anda tidak harus bersikap sabar. Sistem Biren dan Aiden sama-sama punya kita sendiri. Luo Fusen merasa sedikit malu.
hidupku akan dibersihkan jika aku melakukan ini. Karena itu, penguasa pasar gelap akan berlutut dan beribadah lagi. Namun dia diberikan secara pasal oleh Gobek Duren dengan kekuatan tak terkenal. Senior, kamu tidak harus bersikap lemah. Seperti yang dikatakan Kusen, menurut senioritas, Aiden dan aku sama-sama perlu membantu tuan. Jangan dianggap serius, dan dianggap serius. Penghuni pasar gelap ketakutan. Keabadian sejati adalah makhluk yang sangat mulia yang dapat menghancurkan dan menyimpan diri hanya dengan mengangkat tangan. Baiklah, tuan, jangan menolak. Luo Kusen tidak tahan lagi dan berkata dengan benar. Pada saat ini, Aiden juga bertemu dan berkata langsung pada dunia.